Bab 129, Tanpa Ikatan Pernikahan. Ji, gue pamit ya. Mami gue udah nanya terus kapan gue pulang. Biasa, dia kesepian di rumah, kata Veronica. Padahal gue seneng lo di sini, sahut Jia. Masa, bukannya kata lo, gue kalau tidur bikin lo budek, sentak Veronica sambil mencebikkan bibir. Jia terkekeh. Iya sih, habisnya lo mah ngorok. Ish, lo, ya, Veronica kemudian memeluk Jia. Makasih ya, lo udah izinin gue nginep di sini, bisa jagain Elena juga kemarin. Sejak kapan lo jadi sopan amat sama gue, V, kaget gue. Veronica mendengkus. Sopan salah, barbar salah, ah lo mah, Ji. Iya, lo nggak usah gitu, rumah gue terbuka lebar buat lo dan Elena. So, kapanpun lo mau nginep sama Elena di rumah gue, pasti gue seneng, ujar Jia. Veronica mengangguk. Mobil Adam sudah datang, dia pun segera berpamitan pada kedua orang tua Jia yang ada di dalam rumah. Adam keluar dari mobil menghampiri Jia. Hai, Jia, sapa Adam. Hai, Mas, apa kabar? Tanya Jia. Baik, kamu? Baik, kok, jawab Jia. Dengar-dengar Elena udah kembali ke rumah orang tuanya, ya? Iya, Mas. Kemarin baru aja Elena ke rumah ortunya. Baru pamitan juga ke ayah dan bunda, jawab Jia. Oh, syukurlah. Saya jadi lega dengarnya. Adam tersenyum ringan. Iya, alhamdulillah. Oh, satu lagi, katanya kamu dan Bisma. Wajah Jia langsung memerah begitu Adam menyebut nama calon tunangannya. Jadi benar kamu dan Bisma akan bertunangan. Adam tampak sedikit terkejut tapi tidak lama setelah itu dia tersenyum. Selamat, ya. Jia mengangguk. Iya, Mas. Makasih ya. Adam melihat ke dalam rumah Jia, sepertinya Veronica masih berpamitan di sana. Omong-omong, Mas Adam ada rencana mau serius juga sama V, kan? Tanya Jia. Hal itu sedikit mengejutkan. Adam terkesiap mendengar pertanyaan Jia itu. Maaf kalau kesannya jadi sok ikut campur. Tapi aku hanya bertanya aja kok, Mas. Adam mengerti maksud Jia. Dan lagi dia juga memang tidak pernah main-main ketika memutuskan untuk bersama dengan Veronica. Mereka saling melempar senyum satu sama lain. Jia merasa tidak enak, apa mungkin pertanyaan dia itu membuat Adam terganggu, pikirnya. Saya pasti serius dengan V, Jia. Saya tidak pernah main-main ketika mengatakan saya akan bersama dengan V, jawab Adam. Jia merasa lega, karena Veronica adalah sahabatnya yang manja, ceroboh, terkadang juga sangat bodoh. Kalau dia dipermainkan, Jia tidak akan bisa memaafkan Adam sama sekali. Syukurlah, Mas. Veronica itu sahabatku yang sangat ceroboh, Mas. Jadi aku harap Mas Adam bisa sabar menghadapi sikapnya yang mungkin agak serampangan sesekali. Tapi dia itu baik hati, sangat peduli, dan lucu, ujar Jia. Siapa yang ceroboh? Tanya Veronica tiba-tiba muncul mengajukan Jia. Jia menggeleng. Apa sih lo? Muncul bikin kaget aja, sentaknya. Lo pasti ngomong yang aneh-aneh ya sama Mas Adam. Sentak balik Veronica. Jia menghembuskan napas panjang. Emang gue nggak boleh ngomongin lo ke calon suami lo sendiri? Iya kan Mas? Tanya Jia pada Adam. Sontak perkataan Jia itu membuat Adam dan Veronica saling menatap penuh keterkejutan satu sama lain. Lo, bener, kan? Ucap Jia. Mas Adam bilang, dia serius sama lo, V. Veronica jadi salah tingkah. Dia mencubit gemas tangan Jia. Lo bisa nggak sih nggak bahas itu? Gue kan jadi malu. Ish, gue kan emang sengaja tanya. Gue maunya lo diseriusin. Iya tapi kan nggak sekarang kali. Adam tersenyum. Iya, benar yang dikatakan Jia. Saya serius sama kamu, V. Saya juga bersedia jadi calon suami kamu. Pipi Veronica sontak merona. Jia menyembunyikan senyumnya melihat Veronica salah tingkah karena ucapan Adam barusan. Tuh, kan, bener apa gue bilang. Lo aja yang gak percaya diri. Diem lo. Veronica berjalan ke sisi Adam. Pria itu langsung menggandeng tangan Veronica erat.
Melihat itu membuat Jia jadi merindukan calon tunangannya, Mas Bisma. Kita pulang sekarang, tanya Adam pada kekasihnya. Iya, jawab Veronica. Jia, saya dan Veronica pamit dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya kalian, jawab Veronica sambil mengantar Adam dan Veronica yang hendak memasuki mobil. Ji, nanti gue telepon lo ya. Iya, gue tunggu telepon lo, jawab Jia. Veronica pun masuk ke mobil Adam setelah pria itu membantu membukakan pintu mobil. Jia, saya permisi, ya. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Di perjalanan Veronica terus tersenyum mendengar ucapan Adam. Rasanya kata-kata Adam itu akan terus terngiang sepanjang hari dan sulit untuk dilupakan. Atau malah, Veronica tidak akan pernah lupa akan perkataan Adam itu. Hubungannya dengan Adam memang belum lama. Bisa dibilang baru seumur jagung. Tapi bagi Veronica, dia tidak pernah berniat menikahi pria lain selain Adam. Jadi ucapan Adam yang mengatakan bahwa dia bersedia menjadi suaminya, itu sangat berarti bagi Veronica. V, kita mau langsung pulang atau kamu mau mampir ke suatu tempat dulu? Veronica tidak menjawab, dia masih tersenyum-senyum sendiri, tidak sadar Adam sedang mengajaknya berbicara. V, kamu dengar aku? Tanya Adam lagi. Adam melihat Veronica malah makin tersenyum sendiri. Dia pun ikut tersenyum. Sayang. Mendengar itu barulah Veronica menoleh. Ah, maaf Mas. Aku tadi. Adam mengecup pipi Veronica mengejutkan. Iya, saya tadi tanya lo, kamu malah bengong. Lagi-lagi Adam makin membuat Veronica jadi salah tingkah. Mas Adam bikin kaget deh. Veronica sibuk menenangkan dirinya sambil memegangi pipinya yang baru saja dicium oleh Adam. Saya gemas melihat kamu senyum-senyum sendiri gitu. Tidak apa-apa kan kalau saya cium kamu kayak gitu? Memang itu tidak masalah. Malahan Veronica merasa senang. Hanya saja, itu sedikit mengejutkan dan membuat jantung Veronica jadi berdegup tidak karuan. Gak apa-apa sih, tapi kalau Mas ciumnya dadakan guru, aku jadi kaget. Veronica menatap Adam sambil memajukan bibirnya lucu. Adam terkekeh. Dia lantas mencubit gemas pipi pacarnya itu. Kamu sangat menggemaskan. Sejujurnya Veronica lebih dari sekedar gemas terhadap Adam. Tapi selama ini dia menahannya sekuat tenaga. Ingin rasanya menikahi Adam saat itu juga. Tapi apa boleh buat, dia wanita, dia tidak mungkin memulai. Mengenai ucapan saya tadi dengan Jia, saya harap kamu tidak menjadikan beban, ya. Saya tahu kamu masih ingin bebas, belum ada keinginan untuk menikah dulu, terang Adam. Namun ucapan Adam itu malah membuat Veronica jadi terkejut dan agak kecewa. Tidak tahukah Adam bahwa tadi dirinya sangat bahagia mengetahui Adam bersedia menjadi calon suaminya. Dia kira Adam akan segera melamarnya, atau setidaknya membicarakan ke arah sana. Tapi justru malah sebaliknya, Adam terlihat biasa-biasa saja. Mas, apa aku boleh bertanya satu hal? Tanya apa? Boleh kok, jawab Adam. Apa Mas ada niat menikah denganku? Adam tidak mengerti kenapa Veronica jadi bertanya tentang hal itu tiba-tiba begitu. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu, sayang? Veronica tertunduk. Mas, aku tahu hubungan kita baru seumur jagung. Tapi aku hanya ingin tanya, apa Mas pernah berpikir bahwa aku yang akan menjadi istri kamu? Adam tidak mempersiapkan jawaban tentang pernyataan Veronica itu. Dia mengira Veronica tidak akan melontarkan pertanyaan yang demikian. Sayang, tentu aku pernah berpikir, masa tidak, jawab Adam seadanya. Bagaimana kamu memikirkannya? Tanya Veronica lagi. Adam lantas menghentikan mobilnya. Dia merasa jika Veronica tidak akan puas dengan jawabannya yang seadanya saja. Jadi dia memutuskan untuk memberikan pengertian. Kenapa berhenti, Mas? Untuk menjelaskan keresahan dalam hati kamu, sayang, jawab Adam seraya mengusap pipi Veronica dengan lembut dan perlahan. Veronica tertunduk. Entah kenapa dia menjadi sensitif. Dia seolah menuntut penjelasan dari Adam, padahal sebelumnya tidak begitu. Maaf. Ya, Mas. Aku mungkin membuat kamu tidak nyaman dengan perkataanku, dengan pertanyaanku, kata Veronica dengan nada menyesal. Tidak, kamu tidak salah kok.
Jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Adam sangat santai menghadapi Veronica. Walau jujur aku memang ingin tahu. Aku sangat menyukai kamu, Mas. Hanya kamu yang ada di pikiranku. Aku hanya membayangkan kamu yang menjadi suamiku kelak, jelas Veronica, jujur dari hati terdalamnya. Sayang, Adam menyentuh telapak tangan Veronica. Kamu masih sangat muda, cantik, dan sangat mengagumkan. Di usia kamu sekarang, pasti masih banyak yang ingin kamu kejarkan. Memang begitu. Tapi apa maksud Adam berkata begitu padanya sekarang? Maksudku, masih ada waktu untuk kamu lebih memikirkan masa depan kamu, dibandingkan sebuah pernikahan. Veronica terkejut. Apa maksud Adam? Maksud Mas. Aku bisa menikahi kamu kapanpun, sayang. Tapi masa depan kamu, ya, kamu sendiri yang tentukan. Aku tidak ingin mengikat kamu, jika kamu belum benar-benar siap. Veronica terdiam. Santai saja, ya, aku bisa memberikan apapun termasuk seluruh hatiku untuk kamu. Tanpa perlu ada ikatan pernikahan sekalipun. Bab 130, kita akan bersama malam ini. Grup chat, Elena, Gia, Veronica. Elena, Gia, V, kalian belum bangun. Gia, sedang mengetik. Gia, baru bangun, Len. Ada apa? Lo baik-baik aja, kan? Elena, baik, kok. Cuman kangen aja sama lo berdua. Gia, elah tumben lo kangen. Tapi baguslah, lo emang harus kangen, kalau enggak, awas aja. Elena terkekeh sambil melihat ponselnya. Sudah lama sekali dia tidak melakukan chat santai dengan sahabatnya, setelah beberapa minggu pasca ia kembali dengan angkasa. Baby, sepertinya kamu bahagia sekali. Tanya angkasa yang baru saja selesai mandi. Elena menghampiri angkasa yang masih memakai jubah mandi, sementara dia pun sama, mereka baru saja menyelesaikan mandi bersama dalam keadaan rambut yang sama-sama basah. Elena tersenyum memeluk angkasa sambil bergelayut manja. Kamu mau lagi? Pertanyaan angkasa sontak membuat mata Elena melotot. Enggak, siapa sih yang bilang gitu? Elena langsung melepaskan pelukannya. Angkasa tertawa, dia menarik lagi Elena ke peluknya. Baby, aku ingin lagi, jawab angkasa. Elena menutupi wajahnya malu. Dia selalu begitu setiap kali angkasa membicarakan hal-hal yang menjurus ke arah sana. Angkasa dan Elena masih berpelukan, sebelum ponsel angkasa berdering berisik membuat angkasa berdecak kesal. Padahal seingatnya dia sudah mematikan benda berisik itu tadi. Siapa sih yang menyalakan ponsel? Elena terkejut, dia lalu mengangkat tangannya polos. Baby, aku yang menyalakan ponsel kamu, Mas. Tadi aku kira kamu butuh menyalakannya, ucap Elena. Angkasa menatap Elena tanpa ekspresi beberapa detik sebelum ia menghela napas. Baby, aku ingin rehat dulu. Kemarin aku sudah bekerja terus. Semuanya jadi semakin sibuk semenjak Henry mulai mengajukan cuti minggu kemarin, terangnya pada sang istri. Maaf, aku pikir nanti ada yang menghubungi kamu, Mas. Elena tertunduk, dia menyesal karena sudah membuat suaminya jadi kesal. Ya sudahlah, tidak usah dibahas ya. Biarkan ponsel itu berbunyi tanpa perlu kita pedulikan. Kamu mau sarapan? Elena menganggukkan kepala. Oke, kalau gitu kita sarapan sekarang, ajak angkasa menggandeng tangan Elena. Mereka jadi terbiasa sarapan tanpa berganti pakaian. Ya, hanya ada mereka di rumah yang ukurannya megah itu. Pembantu rumah tangga hanya bertugas membereskan rumah dan menyiapkan makanan. Angkasa tidak mengizinkan sesiapa berkeliling di rumah di luar tugas mereka. Elena menengok grup chat lagi. Sejak tadi hanya dia dan Gia yang mengobrol. V, kemana ya? Ada apa baby? Tanya angkasa menyahut mendengar suara Elena. Enggak, ini cuman heran aja. Dari tadi kenapa V nggak balas chat aku sama Gia ya? Dia beberapa hari ini agak sulit dihubungi, jawab Elena. Kenapa bisa begitu? Angkasa bertanya lagi. Elena juga tidak tahu. Itu memang tidak biasa. Tapi, seingatnya Veronica baik-baik saja. Dia juga tidak ada masalah dengan hal apapun sebelumnya. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Adam? Tidak. Elena menggeleng sendirian.
Mungkin saja Veronica sedang sakit. Tapi, kalau sakit, biasanya orang tua Veronica akan memberi kabar. Ini tidak, berarti mungkin Veronica tidak sakit. Elena jadi pusing memikirkan satu sahabatnya itu. Padahal Jia sebentar lagi akan melangsungkan acara pertunangan dengan Bisma. "Baby," angkasa melihat istrinya malah tertegun. "Baby, are you okay?" Elena terkesiap, dia kemudian menatap suaminya yang baru saja selesai membuat roti isi untuknya. "Sandwich." Elena mengambil sandwich buatan angkasa lalu tersenyum. "Makasih, sayang." Angkasa mengusap-usap puncak kepala Elena. "Kenapa sih? Kamu cemas sama Veronica karena dia nggak balas chat kamu dan Jia?" "Memang karena itu, dia takut jika terjadi sesuatu dengan Veronica." "Iya, Mas. Gimana kalau Veronica ada apa-apa? Karena nggak biasa aja dia kayak gitu," sahut Elena sambil memakan sandwich buatan angkasa. Sepertinya tidak terjadi hal yang serius. Semalam Adam sempat menelepon, dia bertanya di mana hotel yang bagus untuk melihat bintang. "Aku kasih referensi," katanya dia mau melihat bintang dengan Veronica. "Benarkah? Kalau gitu seharusnya dia lagi seneng dong. Kenapa dia nggak balas chat aku tadi pagi?" Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Rupanya Veronica baru saja membalas pesan di grup chatnya tadi bersama Jia. "Veronica, sorry, gue baru bangun." Gegeh kakak Melan. Elena mengernyitkan kening, kenapa chat Veronica seperti itu? Aneh, pikirnya. "Elena, lo kepencet apa gimana sih, V?" "Jia, lo nggak lagi mabok kan?" Wakak. Elena, "Hus, lo mah, Ji." Angkasa sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir kopi miliknya. Padahal biasanya Elena yang membuatkannya kopi. Tapi dia mengerti, sepertinya Elena tengah sibuk dengan sahabatnya. "Ya, tidak apa-apa, dia bisa melakukannya sendiri." "Veronica, maaf ini saya Adam, nanti Veronica akan menelepon kalian ya. Sekarang dia sedang agak sibuk, maaf ya." Elena makin terkejut, rupanya bukan Veronica yang membalas tapi Adam. Gila sih. Elena berdecak. Tak lama kemudian Jia menelpon Elena. "Halo, Len, lo tadi bacakan?" kata Jia dari sambungan telepon. "Iya gue baca," angguk Elena sambil mengunyah sandwich. Kebetulan dia sedang makan saat kaget membaca chat dari Adam tadi. "Terus apa maksudnya woi? Si Veronica nginep sama Mas Adam?" Elena menelan sandwichnya secara paksa kemudian minum segelas susu yang baru saja diletakkan oleh angkasa. "Gue juga nggak ngerti tapi parah sih kalau iya. Mereka kan belum nikah, kok bisa sekamar di hotel?" "Di hotel," sahut Jia kaget. Elena keceplosan begitu saja. Kebetulan tadi angkasa memberitahunya bahwa Adam menanyakan perihal hotel yang bagus kan, pikirnya berarti Veronica dan Adam mungkin bersama di hotel. Apalagi tadi Adam yang membalas chat dari ponsel Veronica. "Tadi Mas Asa bilang ke gue, kalau semalam Mas Adam nanya referensi hotel yang bagus gitu," ujar Elena jujur pada Jia. Percuma saja jika Elena berbohong, karena pasti Jia akan tahu bahwa dia sedang berbohong. "Ya ampun ini mah gawat banget. Gue ngerti sih Mas Adam udah lebih dewasa dari si V, tapi justru itu yang bikin bahaya. Gaya pacaran mereka, gue takut V kenapa-kenapa, Len." Benar yang dikatakan oleh Jia. Dia juga sama, mencemaskan Veronica. Apalagi sahabatnya yang satu itu sangat polos dan bucin jika sudah jatuh cinta. "Gue juga sama, Ji, gue juga shock banget. Tapi semoga V gak apa-apa ya. Mas Adam kan, baik," ujar Elena tetap berprasangka baik saja pada Adam. Walau sebenarnya dia juga sama cemasnya. Angkasa bukan sengaja menguping. Tapi bagaimanapun dia pasti dengar apa yang dibicarakan oleh Elena, karena istrinya itu berbicara di telepon tepat di sampingnya. Rupanya Adam mengajak Veronica ke hotel bukan hanya untuk melihat bintang, tapi untuk menginap. Jujur angkasa agak kaget, seharusnya Adam tidak berbuat seperti itu mengingat Veronica adalah wanita baik-baik yang harus dijaga. Yang terjadi setelah pembicaraan serius antara Veronica dan Adam di mobil. Keduanya pun saling meluapkan emosinya dengan sentuhan yang memabukkan. Veronica mulai tidak dapat mengontrolnya. Walau awalnya dia sempat salah mengartikan perkataan Adam, sehingga butuh waktu yang tidak sebentar untuk Adam meluruskan segalanya lagi. "Mas Adam,
bolehkah aku tidak pulang malam ini? Maksud kamu apa, sayang? Adam melihat pipi Veronica yang memerah. Napasnya tidak beraturan, apa mungkin yang dipikirannya sama dengan yang diinginkan Veronica sekarang? Kamu menginginkanku atau tidak, Mas? Tanya Veronica. Mungkin dia gila, dia sedang membuka jalan untuk Adam melakukan itu terhadapnya. Sayang, ucap Adam seraya mengelus pipi kekasihnya. Tidak mungkin aku tidak menginginkan kamu. Tentu aku ingin. Veronica tersenyum. Kalau begitu apa aku boleh bersamamu malam ini, Mas? Kamu yakin, sayang? Aku yakin, Mas. Tapi aku tidak mau melukaimu. Apalagi membuat kamu melakukannya. Kenapa? Aku tidak masalah kok. Sayang, tapi kita belum. Veronica menutup mulut Adam dengan bibirnya. Dia mengecupnya 1 kali. Kamu bilang tanpa pernikahan pun kita bisa melakukan apapun kan? Astaga, Adam terus berdecak dalam hati. Apa Veronica salah mengartikan kata-katanya lagi? Bukan begitu maksudku, kata Adam menjelaskan lagi. Mas, aku bukan anak kecil. Aku juga ingin. Veronica mengusap dada bidang Adam dengan perlahan menggunakan telapak tangannya. Aku sangat menyukai kamu, mencintai kamu dan juga menggilai kamu, lebih dari yang kamu tahu. Mendengar itu membuat sesuatu dalam diri Adam bangkit. Dia terpancing dengan kata-kata memabukkan yang diucapkan Veronica. Aku juga, sangat menginginkan kamu, ucap Adam. Veronica tersenyum. Kalau begitu, boleh kan? Adam melihat mata Veronica yang tampak tidak sedang bercanda. Baiklah, kita akan bersama malam ini, sayang. Oke, Mas. Veronica merasakan jantungnya terus berdegup kencang. Kamu mau di mana? Tanya Adam meminta pendapat sang pacar kemana mereka akan bermalam. Terserah kamu aja, Mas. Bab 131, Elena yang menggemaskan. Angkasa mengacak rambutnya frustrasi. Sejak tadi Elena dan Gia tidak berhenti mengobrol di telepon. Padahal mereka berdua berencana untuk pergi liburan hari ini. Tapi semuanya batal karena Elena sibuk membicarakan tentang Veronica di telepon bersama Gia. Elena tidak memperhatikan Angkasa yang terus menunggunya sambil merasakan bosan yang luar biasa. Dia mengumpat dalam hati, ini semua karena Adam. Awalnya dia hendak menghubungi Adam, tapi Elena melirik tajam. Elena melarang Angkasa menghubungi Adam sekarang sebelum Veronica mengonfirmasikan dan menjelaskan semuanya pada dia juga Gia. Adam, kamu berada dalam masalah jika kamu tidak membuat keadaan normal kembali. Tak lama kemudian satu panggilan masuk ke ponselnya. Pas sekali, itu adalah telepon dari Adam. Halo, Dam. Elena langsung mendekati Angkasa, maksudnya menguping apa yang dibicarakan oleh Adam di telepon bersama sang suami. Untuk urusan menguping, Elena memang nomor 1. Istri Angkasa itu tak segan sampai menguping sambil memeluk sang suami. Ada-ada saja kelakuannya, batin Angkasa gemas. Angkasa menggeleng melihat tingkah Elena. Ya, dia tidak dapat melarang, jadi dia membiarkan saja Elena menguping sambil memeluknya. Elena cemberut sewaktu tidak mendengar suara Adam dengan jelas. Ia pun makin menggelayuti Angkasa seperti anak koala yang sedang memeluk batang pohon. Angkasa berjalan mondar-mandir sambil Elena menggelantung di badannya. Angkasa menahan tawanya susah payah. Sikap Elena membuatnya tidak kuat. Di satu sisi dia senang Elena menggelayutinya begitu. Kamu di rumah? Tanya Adam terdengar sedang ngos-ngosan. Mendadak Elena jadi salah paham mendengar suara Adam yang begitu. Dia pun membulatkan mulutnya tak lama, setelah itu kembali menguping. Iya, saya di rumah. Ada apa, Dam? Saya minta tolong, beritahu Elena dan Gia, ponsel Veronica mendadak tidak bisa menyala. Angkasa tersenyum geli melihat wajah Elena yang tampak kelihatan terkejut. Pasti di dalam pikiran Elena sekarang terbersit pikiran yang aneh-aneh. Oh, kenapa bisa rusak, Dam? Tanya Angkasa. Elena sibuk mengangguk, maksudnya dia juga ingin tahu alasannya. Kenapa ponsel Veronica bisa sampai rusak? Tidak tahu, karena itu nanti saya akan minta orang untuk memperbaikinya. Adam memberitahu Angkasa. Oh, begitu. Kamu sedang apa, Dam?
Kenapa bisa satu hotel dengan V? Tanya angkasa. Elena melotot. Dia kesal karena suaminya malah bertanya begitu. Mas Asa, desisnya pelan. Angkasa menyengir tanpa dosa. Ia kemudian mencium sekilas pipi Elena. Saya dan V menginap semalam, jawab Adam santai. Oh my god. Adam mendengar jelas suara Elena yang setengah berteriak. Angkasa sampai menutup telinganya saking nyaringnya suara Elena. Astaga, Elena segera menutup mulutnya. Dia keceplosan. Maaf, tadi istri saya melihat kecoa, ucap Angkasa. Kecoa? Serangga maksud kamu, sahut Adam. Ya, Dam. Jadi, kamu dan V menginap begitu. Iya, Sa, kami hanya menghabiskan waktu berkualitas bersama. Oh begitu rupanya. Ya sudah, have fun ya. Saya akan sampaikan pada Elena tentang ponsel Veronica yang rusak. Terima kasih, Sa, kalau gitu saya akhiri dulu teleponnya ya. Oke. Elena langsung menatap sengit Angkasa. Mas, maksudnya apa tadi kamu bilang have fun sama Mas Adam? Kamu tahu? Enggak, mereka tidur berdua di hotel. Angkasa menggaruk tengkuk sambil menjilat bibir atasnya sekilas. Baby, tenanglah. Nggak bisa dong. Mana bisa aku tenang? Gimana kalau V diapa-apain sama Mas Adam? Baby, itu urusan mereka kan? Mas, kok kamu bisa ngomong gitu? Angkasa bingung, lagi-lagi dia salah. Baby, maksudku bukan gitu. Tapi itu urusan mereka kan? Lagi pula mereka sudah dewasa, terang Angkasa menjelaskan. Elena menggelengkan kepala. Bukan gitu Mas. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku nggak bisa diam aja. V itu sahabat aku. Apalagi kalau mamanya tahu dia tidur berdua sama Mas Adam di hotel. Elena menggigit ujung kuku. Dia benar-benar takut terjadi sesuatu dengan Veronica. Baby kurasa orang tua V pasti sudah tahu. Adam tidak mungkin setenang itu kecuali dia sudah izin dengan orang tua V. Jelas Angkasa memberikan pendapatnya. Veronica ceroboh banget sih. Dia kan tahu itu dilarang. Kalau sudah begini Angkasa bingung harus bagaimana membuat istrinya tenang. Sayang, semoga saja apa yang ada di pikiran kita tidak terjadi. Bisa saja mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Elena berpikir itu mustahil. Pria dan wanita berada satu kamar di sebuah hotel berbintang. Apa namanya kalau bukan untuk bermalam bersama, melakukan hal-hal yang ada di otaknya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu privasi mereka, ucap Angkasa. Memang benar, tapi bagi Elena itu luar biasa. Selama berpacaran, Veronica tidak pernah senekat itu menginap berdua dengan pria, apalagi Adam adalah pria dewasa. Sudah pasti, dilihat dari wajahnya saja, Elena yakin Adam suka menggoda. Ya, sama seperti Angkasa, suaminya. Baby, padahal kita mau jalan-jalan kan hari ini. Kamu bilang mau menikmati waktu berharga kita. Kenapa sekarang kamu jadi bad mood begini? Elena menatap Angkasa tajam. Suaminya itu sama sekali tidak tahu, bahwa yang terjadi sekarang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mas, di luar sana sahabat aku lagi berduaan dengan cowok. Itu bahaya, Mas tahu kan? Iya, aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Elena berpikir apa yang bisa dia lakukan. Dia juga masih belum tahu, tapi sepertinya dia harus menghentikan Veronica, takutnya itu akan berakibat fatal nanti. Mas, kita ke hotel tempat Mas Adam dan V menginap, gimana? Hah, untuk apa, baby? Untuk mengawasi mereka. Jangan sampai mereka berbuat yang tidak-tidak. Astaga, Angkasa tidak menyangka jika Elena akan kepikiran sejauh itu. Kenapa, Mas? Kamu nggak setuju? Elena cemberut. Kalau sudah begitu, posisi Angkasa jadi serba salah sekarang. Baby, bukan aku tidak setuju dengan ide kamu, sayangku. Tapi itu sama saja melanggar etika sopan santun, kan? Maksudnya, kita sama saja menguntit, itu tidak boleh, jelas Angkasa. Itu memang benar, lagi pula sulit untuk direalisasikan. Mereka pasti tidak bisa mengawasi Adam dan Veronica yang sudah ada di dalam kamar. Ya Tuhan, V, kenapa lo bodoh banget sih? Decak Elena. Dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Dia menyerah dengan keadaan dan kebodohan sahabatnya sendiri. Angkasa jadi tidak tega. Elena hanya sangat peduli dengan keadaan sahabatnya. Tapi biar bagaimanapun mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Baby, begini saja, kita tunggu Elena pulang ya. Lalu aku akan antar kamu ke rumahnya. Kamu bisa tanyakan sepuasnya, apa saja yang dia lakukan dengan Adam, oke? Oke, Elena mengangguk. Angkasa menghela napas lega. Ia lalu memeluk Elena. Udah, iya, aku ngerti kok kamu saking pedulinya sama V, sampai kamu mau tahu semuanya. Kamu takut terjadi sesuatu yang buruk sama sahabat kamu, kan? Iya, Mas. V itu mudah banget tergoda. Angkasa terkekeh. Sayangku, kamu gemesin banget tahu. Ih, kamu, kenapa di saat seperti ini malah bikin aku malu? Ya, habisnya kamu emang lucu, gemes, imut, swear. Angkasa mengangkat dua jarinya. Elena menghembuskan napas panjang. Maaf, ya, gara-gara ini kita batal jalan-jalan. Walau Angkasa kecewa, tapi dia tahu yang dilakukan Elena adalah suatu kebaikan. Gak apa-apa, baby, kita masih punya banyak waktu. Setelah urusan V selesai, aku janji kita jalan-jalan. Pasti hati aku lebih lega, jadi nggak kepikiran. Iya, baby, aku ngerti. Beneran, kan, Mas? Kamu gak marah kan? Tanya Elena sekali lagi. Enggak kok. Angkasa mencubit gemas pipi Elena yang menggembung lucu. Mana bisa aku marah sama kamu sih? Istri aku kan gemes gitu. Mau marah juga gak tega duluan. Elena memeluk Angkasa. Syukurlah, dia memiliki suami yang super sabar seperti Angkasa. Makasih ya, aku sayang banget sama Mas Asa. Udah seharusnya dong. Masa kamu gak sayang sama suami kayak aku gini? Jarang lo yang kayak aku, malah kayaknya nggak ada. Limited edition, iya kan? Ujarnya bangga di depan Elena. Elena terkekeh. Iya juga sih, kayaknya suami kayak Mas Asa nggak akan ada lagi. Beneran limited edition. Senyuman Elena membuat Angkasa bahagia. Tidak peduli rencananya gagal hari itu, yang terpenting dia bisa melihat istrinya tersenyum bersamanya, itu sudah lebih dari cukup. Alhasil rencana hari itu benar-benar batal. Mereka menunggu sampai Veronica pulang. Di rumahnya Jia juga merasakan kegelisahan yang sama. Dia takut hal buruk terjadi dengan Veronica. Lo goblok apa gimana sih V? Kok bisa-bisanya lo nekat tidur berdua di hotel sama pacar lo? Gimana kalau lo, putusnya tidak tega mengucapkan itu, memikirkannya saja membuatnya takut. Enggak boleh sampai kejadian please. Tak lama kemudian pesan dari Elena masuk. Elena, HP V rusak katanya. Hah, rusak. Bab 132, aku cinta kamu selamanya. Veronica tidak tenang karena ponselnya rusak di waktu yang tidak tepat. Ini semua karena kecerobohannya, dia jadi harus bersabar menunggu orang suruhan Adam membenarkan ponselnya. Sayang, kamu tunggu sebentar, ya. Kata orang yang memperbaiki ponselnya, kerusakannya cukup parah karena terendam. Ah, iya, Mas. Veronica hanya dapat mengangguk pasrah. Ini semua memang salahnya. Kamu tenang, ya. Adam mengusap puncak kepala Veronica, seraya tersenyum duduk di sampingnya. Aku udah titip pesan sama Asa, supaya sampein ke teman kamu kalau ponsel kamu rusak. Namun Veronica mengenal dua sahabatnya lebih dari sekedar sahabat. Veronica yakin, sekarang Jia dan Elena sedang sangat mencemaskannya sekaligus marah luar biasa. Melihat raut wajah Veronica yang tampak gusar, Adam jadi ikut tak tenang. Sayang, senyum dong. Adam berusaha menghibur kekasihnya. Malam ini, terima kasih ya. Kamu sudah menemani aku. Iya, Mas. Pipi Veronica memerah. Dia malu, kalau teringat apa yang terjadi semalam. Mas Adam, yakin kita akan menginap dalam satu kamar saja. Pikiran Veronica sudah entah kemana. Adam dan dia memang merencanakan untuk bermalam bersama. Sudah seharusnya mereka pasti bersama, tidak mungkin Adam memesan kamar yang terpisah. Namun kepolosan Veronica membuat Adam yang tadinya sudah yakin, mendadak jadi ragu untuk melanjutkan rencana mereka. V, kalau kamu merasa keberatan. Oh, enggak kok, Mas.
Bukan gitu. Veronica segera menggeleng. Dia tidak mau terlihat seperti seorang yang amatiran. Kamu sudah dewasa, Veronica. Batinnya terus meyakinkan diri sendiri. Oke, kita masuk ya. Adam menggandeng Veronica masuk ke kamar hotel kelas VVIP yang termahal di hotel itu. Veronica gugup segugupnya. Dia baru pertama kali berada dalam satu kamar untuk merencanakan kebersamaan. Sebelumnya dia dan Adam memang pernah menginap di hotel, tapi karena Veronica yang tidak sengaja mabuk, bukan disebabkan unsur rencana sebelumnya. V, kamu mau langsung atau mandi dulu? Pertanyaan Adam memang menjurus ke arah sana. Apa benar sebentar lagi dia dan Adam akan melakukannya? Pikiran Veronica mulai kacau. Kayaknya mandi dulu deh, Mas. Tapi aku nggak bawa pakaian ganti. Adam lalu mengambil telepon hotel untuk menghubungi bagian servis. Adam memesan 2 pakaian tidur yang nyaman untuk dirinya dan Veronica. Sebentar lagi akan ada yang mengantar pakaian tidur. Kamu tidak perlu cemas, terang Adam pada Veronica. Rupanya Adam sangat berpengalaman. Bagaimana ini, sedangkan Veronica sangat amatir dan gugup. V, kamu duduk dulu ya. Aku harus ke kamar mandi duluan. Nanti kalau ada petugas hotel mengantar baju, kamu ambil aja bajunya terus taruh di atas ranjang. Veronica hanya mengangguk malu. Aku ke kamar mandi dulu, ujar Adam tersenyum. Ya Tuhan, apa gue beneran bakalan gitu sama Mas Adam? Gumam Veronica. Bolehkah dia panik sekarang? Sebagai gadis yang polos, tidak nakal, selalu menuruti keinginan orang tua. Veronica terbilang sangat amatiran. Dia tidak tahu apa yang biasa dilakukan pria dan wanita ketika menginap bersama. Rasanya dia hanya mengikuti dorongan naluriahnya saja. Tidak ada rasa takut, padahal dia dan Adam berpacaran belum lama. Apa mungkin karena dirinya sudah sangat mencintai Adam? Gue harus gimana sekarang? Decak Veronica. Tak lama terdengar suara bel berbunyi. Itu pasti petugas hotel yang mengantar pakaian. Akhirnya Veronica keluar, benar saja itu memang petugas hotel yang mengantarkan pakaian tidur dan beberapa cemilan dilengkapi minuman mahal. Terima kasih, ucap Veronica pada petugas tersebut. Petugas hotel pun pergi meninggalkan Veronica. Dia membawa troli yang di atasnya sudah tersedia pakaian tidur dan cemilan itu ke dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Adam, dia menaruh piyama milik Adam ke atas ranjang. Rupanya itu adalah piyama khusus pasangan. Warnanya navy dengan lis abu-abu di bagian lengan. Veronica mengembuskan napas panjang. Adam masih belum keluar dari toilet. Dia jadi makin gugup luar biasa. Melihat cemilan yang tersedia di atas troli tadi membuat Veronica jadi penasaran ingin mencicipi. Dia melihat seporsi cantik cheesecake dengan hiasan buah stroberi di atasnya. Strawberry cheesecake, kesukaan gue. Berhubung Adam belum selesai mandi, akhirnya Veronica memutuskan untuk mencicipi sedikit kudapan manis itu. Sepotong cheesecake meluncur ke dalam mulutnya. Dia pun tersenyum, rupanya rasanya sangat enak sebanding dengan penampilannya yang cantik. Di saat Veronica tengah menikmati cheesecake, Adam keluar dari kamar mandi dalam keadaan bertelanjang dada. Hanya ada handuk yang menutupi bawah pusar hingga ke atas betisnya. V, kamu makan apa? Veronica menoleh, dia sontak membulatkan mata melihat Adam dalam keadaan yang sangat seksi dengan air yang menetes mengenai tubuh kekarnya. Oh my god, blessing my eyes. Adam terdiam, dia lalu mendekati Veronica, tertarik dengan cheesecake di tangan Veronica. Adam pun mencicipinya melalui sendok yang sedang dipegang Veronica dengan isi sepotong kecil cheesecake. Ini enak. Mungkin Adam tidak tahu, bahwa jantung Veronica sedang berdegup tidak menentu. Rupanya bajunya sudah sampai. Saya pakai baju dulu ya. Enggak, teriak Veronica. Adam pun tersentak. Ada apa, V? Veronica menggeleng. Mas ganti di dalam aja, aku nggak mau lihat. Adam heran, apa ada yang salah dengan caranya selesai mandi? V, apa yang salah denganku? Tanya pria itu kebingungan dengan sikap Veronica yang histeris tiba-tiba. Mas, aku malu lihat kamu nggak pakai baju gitu. Veronica malah seperti akan menangis. Adam segera masuk ke kamar mandi memakai pakaiannya. Sedangkan Veronica gemetaran,
dia tidak bisa menahan dirinya untuk meluapkan ketakutan. Aneh, dia benar-benar takut, ditakut jika tubuh Adam menguasainya. Setelah memakai pakaian tidur, Adam menghampiri Veronica. Dia menatap mata gadis itu yang basah karena air mata. Sayang, tidak apa-apa. Aku minta maaf ya. Aku bikin kamu takut. Adam mencoba mengerti bahwa Veronica mungkin saja tidak terbiasa. Maafin aku ya mas. Suara Veronica gemetaran. Adam mengusap pipi Veronica dan tersenyum. Kenapa minta maaf, kamu nggak salah kok. Tentu saja Veronica merasa sangat bersalah. Padahal dia yang mengajak Adam menginap tapi dia malah ketakutan. Dia seperti anak kecil, dia malu dengan Adam. Aku salah. Veronica tertunduk. Sayang, kamu lucu banget sih. Adam justru gemas melihat Veronica yang seperti itu. Kamu rupanya punya sisi yang sangat menggemaskan. Veronica tertegun melihat Adam tertawa ceria. Aku nggak marah, aku malah lucu lihat kamu. Gak apa-apa, aku ngerti. Apa benar Adam mengerti keadaannya? Serius, V, aku ngerti kok. Adam menegaskannya satu kali lagi. Elena tidak bisa tenang. Baru saja dia dihubungi oleh Adam yang menjelaskan bahwa ponsel Veronica sepertinya tidak bisa diperbaiki. Alhasil sekarang Adam sedang menemani Veronica ponsel baru. Kontan saja Elena meminta angkasa untuk menyusul Veronica yang katanya sedang ada di toko penjual ponsel salah satu mall. Baby, kamu yakin mau menyusul Veronica? Dia lagi sama pacarnya, loh. Angkasa mencoba memperingati sang istri. Tapi Elena lebih keras kepala dari dugaan angkasa, dia tidak peduli jika itu privasi sekalipun. Bagi Elena sekarang yang terpenting adalah mengetahui bahwa sahabatnya dalam keadaan baik-baik saja, dan juga ketakutannya tidak terjadi. Mas, aku nggak tenang kalau belum memastikan kalau si Faye nggak bertindak bodoh. Tegas Elena. Apakah persahabatan wanita selalu seperti itu? Bagi pria, hal yang begitu tidak akan pernah terjadi. Kalau kamu yakin itu sudah pilihan yang benar, ya tidak apa-apa. Alhasil angkasa menyerah juga. Mungkin angkasa sebaiknya masuk ke komunitas persatuan suami takut istri. Nah, gitu dong mas. Kamu sebaiknya jangan banyak tanya. Tegas Elena. Angkasa mengangguk lagi. Dia benar-benar tidak bisa melawan keinginan Elena sama sekali. Kita berangkat sekarang. Iya, mas, sekarang. Oke, jawab angkasa. Dia hanya bisa menggeleng melihat istrinya yang sangat bersemangat ingin membekuk Veronica dan Adam di toko ponsel. Semoga saja tidak ada hal yang buruk terjadi nanti, batinnya. Awas lo ya V. Kalau sampai nanti gue tahu lo udah melakukan hal yang macam-macam. Gue bakalan bikin perhitungan sama lo. Gerutu Elena sendirian. Sabar, baby. Kamu nggak boleh terbawa emosi. Elena mendengkus menatap tajam angkasa. Semua laki-laki sama aja. Lagi-lagi angkasa salah bicara. Kalau sudah begini, dia akan memilih diam dibandingkan mengemukakan pendapatnya. Baby, jangan marah. Aku cinta kamu selamanya. Elena makin memajukan bibirnya. Gak nyambung ih. Disambungin dong, kok kamu gak jawab cinta aku juga selamanya. Elena cemberut. Iya, aku juga cinta kamu selamanya. Barulah angkasa bisa tersenyum lega. Gitu dong, baby. Kamu mah ih. Padahal aku lagi marah, kesel, sebel, tapi malah gagal. Sentak Elena. Hahaha. Percuma, sayang, gak akan bisa. Angkasa berkata dengan yakin. Kamu gak bisa marah sama aku. Begitupun aku, gak bisa marah sama kamu. Какой провинции? Суратани. City. It's not city, it's